Ya, pemirsa Jambi TV tentunya masih di program Lebih Dekat. Malam hari ini kita masih bersama dengan Ketua DPRD Provinsi Jambi, Bapak Edi Purwanto, yang tentunya dari tadi kita sudah berbincang banyak mengenai penyebaran virus Corona yang ada di Provinsi Jambi. Baik, Pak Edi Purwanto, tadi kita sudah banyak membahas bagaimana upaya-upaya pemerintah untuk menekan penyebaran virus Corona di Provinsi Jambi. Kali ini kita akan berbincang mengenai dampak nih Pak, dampak dari virus Corona ini sendiri tentunya banyak dirasakan oleh masyarakat sendiri, baik itu masyarakat yang ada di daerah, di kabupaten kota maupun juga khususnya masyarakat Provinsi Jambi. Bagaimana nih Pak menurut Bapak khususnya nih mengenai ekonomi yang saat ini tentunya sudah berdampak cukup banyak di tengah masyarakat Provinsi Jambi? Ya, sebenarnya dampak ini pasti sudah dirasakan dari semua lapisan masyarakat. Pengusaha pun juga merasakan gitu kan, apalagi masyarakat paling bawah, misalnya mohon maaf, kadang-kadang yang rumahnya ngontrak, bayar kontrakan seperti apa, kemudian pemenuhan kebutuhan hari-hari juga sulit. Misalnya ojek online, siapa yang berani ngojek, bahkan ada tempat Danau Sipin itu kan ada perahu yang untuk itu pariwisata itu pun sudah tidak ada lagi orang ke situ gitu kan. Kemudian yang petani karet, kemudian pedagang-pedagang kaki lima dan lain sebagainya, termasuk dampak yang PKH, PHK kan barusan terjadi 4.000 lebih yang dirumahkan itu. Nah, ini juga harus kita perhatikan dengan baik. Nah, maka dana yang kita setujui tujuannya untuk ke sana. Maka kita minta kepada eksekutif untuk mapping betul. Kemudian grand design yang sudah direncanakan oleh mereka betul-betul dijalankan dengan baik, saya bilang. Artinya alhamdulillah di situ di gugus tugas ada Kapolda, ada Kejati dan sebagainya. Tentu kita harus saling mengingatkan, kontrolnya harus luar biasa. Masyarakat juga kita minta mengontrol dana ini. Teman-teman NGO, teman-teman BEM, OKP, silakan dicek ini dana ini, sehingga dana itu betul-betul tepat sasaran, betul-betul nyampe kepada mereka. Memang ini masih sasaran antara gitu loh. Sebenarnya kita juga membuka ruang misalnya kepada teman-teman, dana tersebut bisa dipergunakan misalnya ada pengusaha-pengusaha yang hubungannya dengan kesehatan. Oh, pengusaha ini dia mampu membuat masker, kekurangan dana, mungkin bisa kita suplai dananya, nanti kita ambil. Sudah pinjaman-pinjaman seperti ini kita dorong. Nah, ini yang contoh-contoh kecil yang akan coba kita lakukan. Di Jawa Barat misalnya, dia dengan bantuan pemerintah, dia memberdayakan ojek online untuk menyampaikan bantuan masyarakat. Kalau di Jawa Barat kita lihat, memang bantuannya 500.000, 150.000 itu berbentuk fresh money untuk 4 bulan, yang 350.000 berbentuk sembako, beras, kemudian makanan kaleng, gula dan sebagainya. Yang mengantar siapa? Kerjasama dengan ojek online untuk mengantar barang seperti itu. Nah, kita harap pemerintah provinsi harus memiliki keseriusan di sini gitu loh. Modelnya seperti apa sehingga ada dampak ekonomi yang baik juga dengan dana ini. Yang nganternya siapa, modelnya seperti apa. Sekarang lagi dirumuskan cara yang paling tepat, cara yang paling baik sehingga ada manfaatnya, multiplier efeknya yang baik kepada masyarakat, terutama tadi yang berdampak. Pekerja seni yang juga pasti akan berdampak. Kemudian teman-teman yang semuanya ada juga kemarin, Pak, mohon maaf, kami dari kelompok wayang, kemudian campur sari gitu kan, otomatis gak ada yang nanggap ini gitu loh. Kemudian lagi kelompok-kelompok yang praptok empek-empek, juga protes, Pak Ketua, kami sekarang pekerja seni tidak ada pendapatan seperti ini. Cuman saya sederhana, tabungan emas kan masih banyak, masyarakat yang jauh membutuhkan masih banyak, dihemat-hemat tabungan itu gitu kan. Itu sebenarnya prinsipnya sederhana, sedikit kita cukup, banyak kurang. Yang banyak ya sudahlah, kita kurangi aktivitas yang nggak perlu juga kita kurangi. Memang sekarang kan kita entertain nggak bisa lagi. Mau ke mall mau ngapain, mau kemana juga mau ngapain. Makanya stay at home itu penting. Berdiam diri di rumah itu jauh lebih penting untuk menangkis itu semua gitu. Jadi kalimat lockdown, kalau lockdown kan agak kasar, stay at home lah. Jadi artinya berdiam diri di rumah. Apalagi mohon maaf yang anaknya kecil-kecil seperti saya, anak saya kan 3 masih kecil-kecil, harus punya kesadaran. Udah, kita ngurangi sentuhan-sentuhan yang berpotensi kita kena dampak COVID itu sendiri. Nah, ini harus kita lakukan gitu loh. Sehingga kembali ke dampak ekonomi tadi, itu yang kita harapkan, termasuk
coba kita lagi mendorong Bank BPD. Kemarin saya diskusi sama Pak Sekda, saya minta ada penanganan kepada petani-petani karet, dan saya usulkan ke mereka coba diskusi sama BUMD. Kita punya BUMD 2, satu Bank Jambi, satu JII. Nah yang punya duit mana? Saya bilang itu, ya Bank Jambi Pak, ya coba diskusikan sehingga ini jadi bisnis asosial. Jadi memang ada menguntungkan juga, banknya menguntungkan, masyarakat juga happy gitu. Nah itu yang kita lakukan. Termasuk misalnya hari ini kan ada himbauan untuk tidak mempergunakan dana desa kepada kepentingan infrastruktur sementara gitu. Jadi dijadikan dulu. Nah, coba kita lagi rumuskan cantolan hukumnya, kita lagi cari bagaimana kalau itu bisa kita gunakan untuk operasi pasar gitu. Operasi pasar misalnya, ini gula kok mahal kali di masyarakat, kok 16-17 ribu, ya sudahlah, desa akan kita beli gula, tapi nanti masyarakatnya beli tetap harganya seperti itu, 12.500 yang paling mahal. Nah hal yang kreativitas itu yang akan kita inginkan dari pemerintah Provinsi Jambi gitu loh. Tentu kami sebagai DPRD yang sudah menyetujui anggaran ini, kami akan mengawasi, laksanakanlah sebaik-baik mungkin, jangan sampai ada penyelewengan. Kalau penyelewengan kita minta kepada APH, aparat penegak hukum, untuk menegakkan hukum dengan seadil-adilnya. Jangan kita nyari keuntungan di balik COVID itu sendiri. Hari ini udah berempati lah. Mohon maaf kalau kita biasanya punya keuntungan jualan apa 10 rupiah, ya sudah sekarang kurangilah 5 rupiah sajalah, sehingga memang orang bisa merasakan solidar kita muncul gitu. Oh ya, solidar kita muncul, saudara kita muncul gitu loh. Termasuk kita minta juga pemerintah provinsi segera mengundang korporasi, perusahaan-perusahaan PetroChina, perusahaan Sinarmas Group, WKS, Gudang Garam, Agrowiana, semuanya, Kirana dan sebagainya, perusahaan-perusahaan besar dipanggil. Mana CSR-mu? Kau sasar kemana? Ini seperti apa? Harus jelas Pak, sehingga nanti penanganannya sama-sama. Oke, sehingga kalau sudah kita punya kemungkinan peluang-peluang dana yang lebih besar lagi, insya Allah kita tidak khawatir terhadap dampak ekonomi itu sendiri. Nah itu yang akan kita harapkan. Nah satu hal misalnya saya berharap juga kemarin diskusi sama teman-teman, bagi warga-warga yang sebagai memberikan contoh apa itu solidar sesama warganya, kita akan berikan penghargaan. Saya di Mayang kemarin ada yang orang-orang merasa punya uang, ngumpulkan uang, iur gotong royong, dicari di warga itu yang paling miskin siapa, itu dikasih model itu lah, model zakat itu kan kita kasih dulu siapa yang akan kita kasih itu. Kemudian ada di Villa Gading misalnya, dia mengumpulkan uang warga, habis itu di iuran dikasih ke orang-orang yang tidak mampu. Nah hal seperti harus kita kasih reward, penghargaan, sehingga hal seperti harus muncul sebanyak-banyak mungkin. Kalau itu muncul empatinya, selesai. Maka model-model zakat itu penting. Ketika kita berlebihan, punya uang lebih, maka kita keluarkan zakat itu, dan zakat itu kita kelola dengan baik, yang tujuannya adalah untuk mensejahterakan orang-orang yang tidak punya. Yang tidak makan bisa makan, yang menangis karena kelaparan sudah aman, yang nggak bisa sekolah juga sudah aman, seperti itu. Iya. Khususnya untuk masyarakat-masyarakat yang terasa dengan dampak adanya penyebaran virus corona ini. Nah, tadi kita sudah membahas Pak, ini upaya-upaya pemerintah dari aspek ekonomi untuk mensejahterakan masyarakat di tengah melandainya wabah virus corona ini. Nah saat ini dari DPR sendiri Pak, bagaimana nih dengan refocusing anggaran yang ada di OPD? Apakah dipotong juga nih Pak dengan adanya untuk penanganan virus corona saat ini? Enggak, kita sudah pemotongan kemarin kurang lebih 200 miliar toh. DPRD juga dipotong. DPRD dipotong juga banyak juga gitu kan itu. Cuman sekali lagi semuanya kita potong. Jadi tidak ada OPD yang tidak terpotong. Karena memang hal-hal yang misalnya contoh perjalanan dinas kan nggak ada itu. Udah kita itu. Kemudian kedua bansos sementara kita hilangkan, misalnya bantuan itu, bantuan ini, sementara kita fokuskan ke sini semua. Sehingga memang kemudian dari PU juga banyak yang infrastruktur yang kira-kira belum prioritas kita potong, kita anggarkan ke sini. Karena memang di nasional sendiri kita kurang lebih hampir 600 miliar DAU kita nggak turun dari pusat. Kemudian target apa itu PAD kita juga pasti menurun dengan situasi seperti ini. Nah dampak-dampak itulah makanya kita rasionalisasikan semua. Apa itu kita fokuskan dulu. Fokus dulu hal-hal yang sangat prioritas. Itu yang perintah daripada itu Mendagri yang terbaru seperti itu, dan kita udah lakukan itu. Sudah lakukan. Sudah kita lakukan. Banyak upaya pemerintah Provinsi Jambi untuk menekan dan juga mensejahterakan masyarakat dengan adanya
Ya. penyebaran virus corona ini sendiri. Ya, yang kita harapkan ya tadi, ini sudah anggaran sudah ketok ya. Ya. Kamu sudah punya grand design, laksanakan dengan baik eksekutif. Kami akan mengawasi, rakyat akan mengawasi, gitu. Ketika memang apa itu ada terjadi penyalahgunaan, kita minta APH, aparat penegak hukum, untuk melakukan penyelidikan terhadap penyelewengan itu. Siapapun yang apa namanya bermain di balik ini, tentu harus ada apa namanya punishment yang tegas dan yang kuat, ada efek jerahnya seperti itu. Dan kita nunggu action eksekutifnya. Kami kan legislatif, Mbak. Iya, bukan eksekutor, eksekutornya kan eksekutif, tapi kita membantu, mendorong. Nah, saya kemarin sempat, Pak Ketua, apakah nggak besar misalnya kok harus apa itu ratusan miliar? Iya, Jawa Barat saja itu 3,2 triliun. Lupa, ini ya kan besar memang penduduknya 40 juta lebih. Ya iya, kita 3,5 juta. Kalau kita ambil 8% saja harusnya 200 miliar lebih. Maka kita jalan tengah, kita ambil 200 miliar. Alhamdulillah, Selasa waktu itu masih muncul eksekutif kemungkinan kurang lebih 80 miliar yang akan dialokasikan. Kita DPRD paksa harus cari 200 miliar. Alhamdulillah Kamis paripurna ternyata bisa nyari 200 miliar gitu loh. Tinggal bagaimana 200 miliar itu bisa dipertanggungjawabkan secara publik. Teman-teman silakan diawasi, rakyat silakan mengawasi, jangan sampai orang miskin, orang yang rentan miskin, orang korban PHK tidak dapat intervensi itu sendiri. Kalau itu nanti kita zolim secara berjamaah gitu loh, seperti makanya itu. Kita sama-sama mengawasi bantuan dari pemerintah itu sendiri. Baik, terakhir untuk Pak Edi Purwanto selaku Ketua DPRD Provinsi Jambi, harapan Bapak sendiri kepada masyarakat Provinsi Jambi khususnya untuk sama-sama lebih sadar dan juga tentunya sama-sama bisa menekan angka positif virus corona ini sendiri yang ada di Provinsi Jambi. Ya, tadi saya sampaikan harus ada kesadaran kolektif seluruh bangsa, rakyat Jambi, masyarakat Jambi. Pertama, ayo bersama-sama kita budayakan hidup bersih. Misalnya cuci tangan, sering-sering pakai sabun sesuai SOP, physical distancing. Kemudian contoh yang kecil, misalnya kita orang tua ini baru keluar dari acara, dari mana kerja di mana, masuk rumah, jangan langsung nyentuh anak-anak dulu, pakaiannya kita sendirikan, kita simpan, habis itu mandi, baru bersentuhan dengan keluarga. Kita mulai menyayangi. Kalau apa itu dalam Islam kan, apa itu, peliharalah dirimu dan keluargamu dari sisa api neraka. Sekarang peliharalah dirimu dan keluargamu dari virus corona gitu. Jadi hal seperti itu harus kita lakukan. Gizi harus cukup gitu. Kemudian apa namanya, olahraga harus rutin. Kemudian kita juga banyak kan jamu-jamu tradisional, silakan kita konsumsi dengan baik. Pisang itu juga bagus. Buah-buahan harus kita konsumsi dengan baik. Kan kadang-kadang kan kita tidak hobi buah-buahan. Hari ini harus buah-buahan. Minum air putih sebanyak-banyak mungkin, karena memang kan yang diserang kan nanti pernapasan paru seperti itu. Nah, harus kita lakukan. Kemudian kita tolong teman-teman himbauan pemerintah yang apa namanya warungnya masih buka, didesain kursinya memang harus jaraknya 1 meter, seperti harus didesain gitu kan. Tempat ngopi semua juga sama gitu kan. Kalau bisa, mohon maaf sekarang yang ngerokok biasanya di apa warung-warung ya ngurangin gitu, karena memang ada juga orang yang tidak perokok, risih seperti itu. Jadi mulailah apa itu sense of responsibility kita muncul, sense of crisis kita muncul di situ, sehingga ya sudahlah kita saling menyayangi satu sama lain. Sehingga kalau sudah saling menyayangi, saling berempati, tentu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga virus ini bisa apa namanya cepat hilang. Ibadahnya ya tentu kita harus mulai rajin. Sebenarnya ibadah kan bagus, yang sholat subuh, habis sholat subuh bisa berolahraga, keluar keringat, kan itulah cara-cara kita untuk meningkatkan daya imun kita seperti itu. Yang terakhir yang paling penting, saya minta tolong eksekutif jangan main-main terhadap ini. Baik gubernur, bupati, wali kota, ayolah bersama-sama kita abdikan diri kita, jiwa kita untuk masyarakat Provinsi Jambi, kan. Baik, terima kasih banyak Bapak Edi Purwanto tentunya pada malam hari ini sudah bergabung dengan pemirsa Jambi TV yang ada di rumah. Kita sama-sama membahas mengenai menekannya penyebaran virus corona yang ada di Provinsi Jambi. Tentunya terima kasih banyak sekali lagi Bapak Edi Purwanto sudah hadir di studio Jambi TV, sudah sama-sama berbagi informasi kepada seluruh pemirsa Jambi TV yang ada di rumah. Tentunya sama-sama kita berharap
penyebaran virus corona di Provinsi Jambi ini cepat berakhir, dan kita juga berharap sebagai masyarakat Provinsi Jambi kita turut sadar untuk menjaga social distancing, physical distancing tadi, agar kita semua cepat merasakan berlalunya virus corona yang ada di Provinsi Jambi. Tentunya saya Fitria Purnama, terima kasih untuk pemirsa Jambi TV yang telah menyaksikan program Lebih Dekat pada malam hari ini. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jambi TV, kebanggaan kita.